buat lo yang sering bepergian ke luar negeri atau buat lo yang punya rencana ke luar negeri, gue punya informasi yang mungkin bakal penting buat kalian. Ya, kita bakal ngomongin paspor nih. Paspor Indonesia tuh termasuk paspor yang lemah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Paspor Indonesia tuh ya jauh lebih lemah daripada paspor Malaysia. Jadi nih ya, kita yang katanya negara besar, negara kaya ini, paspor kita tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Malaysia. Paspor Malaysia menduduki peringkat ke-11 dunia, sedangkan Indonesia jauh di bawahnya, yaitu peringkat 63 dunia. Bahkan nih ya, paspor Indonesia tuh masih kalah kuat kalau dibandingin sama paspor Timor Leste yang notabene adalah pecahan dari Indonesia itu sendiri. Ini tuh sebuah fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala gitu loh. Gimana enggak? Masa paspor Indonesia yang katanya negara besar ini kalah kuat sama paspor negara yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia itu sendiri? Paspor Timor Leste itu menduduki peringkat ke-52 dunia, selisih 11 peringkat di atas Indonesia. So, mari kita bahas kenapa paspor kita tuh kalah kuat dari Malaysia, bahkan kalah kuat dari Timor Leste. Faktor-faktor apa aja yang menyebabkan paspor suatu negara menjadi lemah, dan mari kita cari tahu apa dampaknya kalau paspor Indonesia itu lemah terus. Simak sampai habis, dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di komen. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih mengenai paspor itu sendiri. Mungkin di sini banyak yang masih awam atau bahkan gak ngerti sama sekali perihal paspor ini. Jadi paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Simpelnya, paspor ini adalah tanda pengenal internasional yang menunjukkan bahwa lo adalah seorang warga negara dari negara tersebut. Jadi kalau kita di luar negeri, tanda pengenal kita tuh bukan lagi pakai KTP, tapi pakai paspor. Nah, apa bedanya dengan visa? Jadi kalau paspor tadi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asal sebagai tanda pengenal, sedangkan visa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara tujuan yang menunjukkan bahwa lo diizinkan menginjakan kaki di negara tersebut. Jadi simpelnya, paspor adalah tanda pengenal dari pemerintah kita, dan visa adalah bukti bahwa kita diizinkan masuk ke negara tujuan. Kembali lagi ke pertanyaan tadi nih. Jadi, faktor-faktor apa aja sih yang bikin paspor kita jadi lemah? Faktor yang pertama adalah karena dunia memandang kita sebagai negara dengan ekonomi menengah ke bawah. Kasarnya ya negara miskin lah. Faktanya emang pendapatan per kapita kita masih tergolong rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tenaga kerja Indonesia di negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan beberapa negara Timur Tengah seperti Arab, Qatar, dan yang lainnya. Ini tuh menunjukkan bahwa negara kita sendiri belum mampu membuka lapangan kerja yang cukup untuk warganya, sehingga banyak warga negara Indonesia harus bekerja di negara lain. Dan kalaupun ada lapangan pekerjaan, terkadang gajinya tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung atau persyaratannya ribet serta nggak nyambung sama job desk pekerjaan tersebut. Jadi wajar dong, banyak dari warga negara kita lebih milih kerja di luar negeri dengan gaji yang lebih besar dan persyaratan kerja yang gak ribet, dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak. Nah, hal-hal inilah yang bikin negara-negara maju memandang negara kita adalah negara yang kurang makmur. Mereka khawatir kalau ada orang Indonesia yang datang ke negara mereka dengan tujuan untuk mencari kerja secara ilegal. Jadi gak heran kalau permohonan visa dari Indonesia ke negara-negara maju seperti US, Australia, UK, dan lainnya tuh sangat sulit. Dan biasanya kita harus bisa buktiin tuh bahwa kita punya uang untuk hidup di sana, biar gak jadi gelandangan gitu loh. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sejarah yang bikin kita tuh dicap sebagai anak nakal oleh negara-negara di dunia. Ya ini karena kemerdekaan kita tuh melawan kehendak Belanda gitu. Jadi Belanda dan sekutunya tuh melepas kita sendirian di pergaulan internasional. Nah inilah bedanya negara kita dengan negara-negara persemakmuran Inggris seperti Malaysia. Jadi Malaysia bisa merdeka tuh ya karena diberi dan didukung oleh penjajahnya sendiri, yaitu Inggris. Sehingga Inggris nggak lepas tangan nih. Inggris cenderung menggandeng Malaysia di pergaulan internasional. Ya lu tahu sendirilah betapa kuatnya pengaruh diplomatik Inggris di kancah dunia. Jadi nggak heran kalau paspor Malaysia konsisten menempati peringkat 20 besar di dunia. Ya sekali lagi karena mereka digandeng sama Inggris gitu loh. Lalu faktor yang ketiga adalah karena populasi negara kita yang bisa dibilang sangat padat. Ya kayak yang udah gue jelasin tadi, ketika populasi negara kita banyak dan padat, maka dikhawatirkan akan banyak orang kita yang mencari pekerjaan ilegal di negara lain. Sebenarnya kalau kita lihat Cina, mereka juga punya paspor yang nggak begitu kuat. Tapi kan nggak fair gitu kalau kita lihat Cina berdasarkan populasinya doang. Cina tuh punya banyak musuh terkait perdagangan dan perekonomiannya. Jadi ya banyak faktor yang bikin paspor Cina tuh nggak begitu kuat. Sedangkan negara kita kan kalau dibandingin sama China cenderung lebih nurut gitu loh, nggak neko-neko. Tapi kenapa paspornya bisa lemah gitu? Ini kan aneh. Coba kita ambil contoh Brazil deh. Brazil itu kan penduduknya juga padat ya, 11-12 sama Indonesia. Tapi paspor mereka tuh bisa kuat gitu loh. Paspor Brazil itu menempati peringkat 17 dunia. Sedangkan kalau dibandingin sama Indonesia, Indonesia tuh masih ada di peringkat 63. Ini kan sangat jauh gitu.
Jadi kalau kita cuma lihat dari populasinya, ini tuh patut dipertanyakan gitu loh. Dan faktor keempat, kenapa paspor Indonesia lemah adalah masih banyaknya diplomat kita yang kurang kompeten di bidang hubungan internasional. Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, ini tuh faktor yang paling memungkinkan untuk segera diperbaiki gitu. Tapi faktanya banyak pos-pos jabatan diplomat kita masih diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten di bidang tersebut. Hal ini nggak lain dan nggak bukan disebabkan oleh maraknya politik balas budi yang terjadi di negara kita. Intinya sistem politik kita yang rusak ini tuh mendorong orang-orang yang bukan ahlinya untuk menempati pos-pos jabatan penting di negara kita. Salah satunya adalah diplomat. Gue yakin lu juga udah tahu kan, ketika ada pasangan calon yang menang pemilu, mereka tuh biasanya janjiin bakal ngasih jabatan ke orang-orang di sekitarnya, ke orang-orang yang mendukungnya gitu. Walaupun orang tersebut bukan ahli di bidangnya. Jadi ya nggak heran hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain tuh ya biasa aja, nggak ada yang bener-bener kuat gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa manfaatnya kalau paspor kita kuat? Apa dampaknya kepada warga negara kalau paspor kita kuat? Gini, kalau paspor suatu negara termasuk paspor kuat, maka warga negara tersebut bisa masuk ke banyak negara lain tanpa visa. Atau simpelnya, kalau paspor lu kuat, lu bisa masuk ke negara lain nggak pakai izin lagi. Ya, ini kan berarti negara tujuan tersebut udah percaya sama negara kita gitu. Percaya kalau warga negara kita tuh ya aman-aman aja, nggak aneh-aneh. Nah, faktanya paspor Indonesia sendiri cuma bisa mengakses negara lain dengan bebas visa sebanyak 73 negara. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Kalau dibandingin sama Malaysia, Malaysia tuh bisa mengakses negara lain dengan bebas visa sebanyak 181 negara. Gimana? Jauh banget kan? Selain itu, kalau paspor negara kita kuat, artinya negara kita tuh banyak temen nih. Kita tuh diperhitungkan di pergaulan internasional. Jadi nggak dikucilkan gitu, nggak dibully. Ya, sebagai warga negara, kita seneng dong kalau kita banyak temen. Dan bangga gitu kalau negara kita dipandang lebih baik oleh negara lain. Satu lagi nih, manfaat kalau paspor kita kuat, kita tuh nggak perlu ngurusin perizinan visa lagi kalau mau keluar negeri. Cukup ngurusin paspor doang. Ya, jadi lebih hemat waktu dan hemat tenaga gitu. Karena ribet kalau harus ngurus perizinan visa untuk keluar negeri. Ya, lu tahu sendiri, KTP aja harus ada uang pelicinnya. Apalagi kalau ngurus paspor dan visa, pasti lebih ribet, pasti lebih banyak uang pelicinnya. Ya, kalau ini sih emang penyakit abadi negara kita. Kayaknya sampai kapanpun masalah ini tuh nggak bakal bisa hilang gitu loh. Masalah kayak gini tuh udah bener-bener menjamur di seluruh sektor pelayanan masyarakat. Ya, tapi susah juga kalau nggak ada uang pelicinnya tuh bakal lama gitu. Prosesnya bakal dilama-lamain. But anyway, buat lo yang punya pengalaman ngeselin saat ngurus paspor atau visa, lo boleh ceritain di kolom komentar. Dan tulis juga gimana pendapat lo tentang lemahnya paspor negara kita. Atau kalau lo mau nambahin faktor-faktor yang bikin paspor kita lemah, lo bisa tulis di kolom komentar.